Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya David Dato Sampul dari kelas 5A Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan terhadap prediksi harga mobil bekas menggunakan regresi linear dari mata kuliah praktikum data mining. Jadi di sini kita ada agenda proyek ya. Yang pertama ada pendahuluan dan tujuan. Kedua ada eksplorasi dan pemahaman data atau EDA. Ketiga ada pre-processing dan pembersihan data. Keempat ada proses modeling. Kelima ada evaluasi hasil model. Dan keenam ada kesimpulan. Ini adalah latar belakang dan tujuan, which sama aja ya tadi dengan pendahuluan. Jadi proyek ini bertujuan untuk membangun model machine learning yang dapat memprediksi harga mobil bekas di pasar India yang memanfaatkan data historis. Model regresi ini dikembangkan untuk menganalisis bagaimana fitur seperti tahun, kilometer, dan tenaga mesin mempengaruhi harga jual. Di sini saya menggunakan data saya use car price prediction karena dari UTS-nya menggunakan itu. Jadi dataset ini digunakan dari website Kaggle, sudah berisi 6.019 data mobil bekas. Dari fitur utamanya bisa dianalisis tuh meliputi tahun, kilometer, tipe bahan bakar, transmisi, jenis kepemilikan, tenaga atau power, dan kapasitas mesin. Di sini kita ada dua screenshot dataset ya. Jadi yang pertama ada struktur datasetnya dan kedua ada baris datanya. Di sini kita ada analisis dan wawasan awal. Di sini kita dari awal analisis data eksploratif ditemukan bahwa fitur power, engine, dan year memiliki korelasi positif yang paling kuat terhadap price. Jadi heat map korelasi menunjukkan hubungan linear ini menjadikannya kandidat prediktor yang baik untuk model regresi. Jadi di gambar 4 ada 4 gambar ini gambar-gambar visualisasi data ya. Ada dari 3 gambar ini itu dia histogram. Dan yang terakhir yang di gambar 4 itu yang namanya heat maps. Jadi yang pertama itu ada histogram year dan kedua ada histogram power. Yang di atas yang gambar ketiga yang di atasnya itu gak kelihatan ya, tapi itu histogram year dan di bawah ada engine. Yang keempat ini dia heat maps. Di sini kita ada pembersihan dan persiapan data. Jadi tapi ini sangat krusial di nilai yang hilang diisi dan menggunakan nilai mean. Dari data outlier itu kemudian dideteksi dan dihapus menggunakan metode IQR. Jadi bisa menghasilkan dataset akhir yang lebih bersih sebanyak 4.265 baris untuk proses modeling. Jadi ini ada beberapa ini ya gambar-gambar outputnya dari box plot for outlier removal, di power. Di sini ada engine, di situ ada price, apa kelihatannya. Di sini sama aja tapi ini outputnya sesudah. Mungkin ini dibacanya before ya, tapi sebenarnya ini after, setelah. Di kiri kita ada box plot removal yang year, terus di kanan ada engine, terus ada power dan juga price yang sudah dibersihkan datanya. Ini. Di sini kita ada membangun model regresi linear. Jadi model ini dibangun dengan metodologi yang tepat. Jadi dari pertama data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Nah, setelah itu dari feature scaling kita menggunakan standard scaler diterapkan secara terpisah untuk mencegah kebocoran data. Model regresi linear kemudian dilatih pada data latih. Jadi ada screenshot satu sama kedua yang digunakan di collab. Jadi di gambar pertama ini untuk cek hasil scalingnya. Nah di sini hasil kedua, yang screenshot kedua ini dia ngasih dataset ke data latih dan data uji. Dan pas sudah ditampilkan outputnya, jadi di jumlah data latihnya itu ada 3.000 dengan hasil 3.412,11 dan jumlah data ujinya 853,11. Di sini ada performa dan akurasi model. Jadi model dievaluasi menggunakan data uji. Jadi hasilnya menunjukkan performa yang baik dengan metrik sebagai berikut. Jadi kita udah ada nih nilai metrik evaluasinya dari R-square. R-square dia dengan nilai 0.1719. Dan kedua ada mean absolute error dengan nilai 2.9248. Dan di sini di bawah ketiga ada mean square error dengan nilai 19.670. Di sini terakhir ada root mean square error dengan nilai 4.2497. Karena juga nilai R ini atau R kuadrat yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 77.19% variasi dalam data harga mobil bekas. Jadi ini tampilan ininya ya visualisasi data harga actual versus prediksi menggunakan linear regression.
Jadi kesimpulan dari proyek ini atau tes ini, model ini sukses dikembangkan. Jadi model regresi linear yang dikembangkan berhasil memprediksi harga mobil bekas dengan tingkat akurasi yang baik. Yang kedua ada pre-processing efektif. Jadi pre-processing data itu terutama penghapusan outlier dan penggunaan outbound hard encoding terbukti efektif dalam meningkatkan performa model. Oke, itu mungkin dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.